Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yakin Nur Umam dari Ilmu Politik, NIM 19 10 20 10 001. Saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dan mata kuliah ilmu PN1. Saya akan menjawab memilih nomor 1. Jelaskan perbedaan pandangan dan sikap Mbah Wahabiaswoh dengan Mbah B.C. Sansuri dalam pandangan politik dan agama. Wahabiaswoh sosok yang dikenal sebagai ahli usul fikih. Sikap dan pandangannya selalu lentur. Ia dilahirkan di Jombang 31 Maret 1888. Banyak persoalan kehidupan sehari-hari, bahkan persoalan politik kenegaraan. Wahab dikenal sebagai pandangan yang luas dan out of the box dalam hal berpolitik. Keputusannya yang paling fenomenal, jika tidak mau dikatakan kontroversial, adalah ketika NU keluar dari Masyumi pada 1952. Alasan Wahab sederhana, NU hanya dijadikan sapi perah bagi Masyumi. NU bagi Masyumi menurut Wahab kurang lebih seperti adagium bahasa Arab wujudu ka'adamihi, adanya sama belaka dengan ketidakadaan. Kiai Bisri juga ambil bagian dari revolusi, menjadi wakil ketua markas Olema Jawa Timur. Tak lama lembaga ini bubar dan Kiai Bisri ikut dalam markas Barisan Hizbullah Sabiwa. Tak tanggung-tanggung di usianya yang kali itu menginjak kepala 5, Bisri menerima tanggung jawab sebagai ketua BHS. Di panggung nasional, Kiai Bisri termasuk Kiai NU yang sangat kuat berpegang pada fikih. Ini berbeda dengan karibnya. Kiai Wahab tentunya Tanbiziyah NU 1905. Tak seperti sahabatnya, Kiai Bisri tegas menolak pembentukan DPR GR. Ia bertumpu pada argumen fikih bahwa DPR GR itu adalah gosok perampasan hak orang lain. Secara fikih, Bisri menyebut Soekarno telah merampas hak pemilih dan orang DPR yang dipecat. Dan itu adalah nomor 1. Sekarang saya akan memilih nomor 2. Jelaskan bagaimana Mbah Bisri Sansuri mempunyai ide merintis dan mengembangkan pesantren putri. Tahun kemasan bangkitnya masyarakat muslim di Nusantara terjadi pada tahun era 1910 hingga 1920. Muhammadiyah lahir pada 1912 dan Nahdlatul Ulama lahir pada 1926. Dan di antara tanda kebangkitan masyarakat muslim itu adalah kebangkitan kalangan muslim pesantren yang pada 1919 ditandai dengan diterimanya pesantren putri. Lingkungan pesantren Danyar, Jombang, Jawa Timur, asuhan Kiai Bisri Sansuri dan Bunyai Nur Khadijah. Pesantren pada mulanya memang ditunjukkan untuk santri putra. Sementara generasi putri ketika itu mendapatkan pendidikan keagamaan di lingkungan terdekat, yaitu di rumah masing-masing, dan mendatangkan pengajaran khusus seperti yang dilihat cara belajar R.A. Kartini kepada Kiai Soleh Derajat adalah Kiai Bisri Sansuri dan Bunyai Nur Khadijah yang pada 1999 menegaskan pendirian pesantren putri di Gianyar dengan menampung bimbingan putri-putri anak tetangga berada di belakang dalam sesepuh Kiai Bisri. Dan menurut saya tentang pandangan dan menurut analisis feminisme, menurut saya Kiai Bisri Sansuri memberikan identitas tersendiri bagi para santri perempuannya, yaitu mengenakan atasan berupa kebaya berupa sewek dan sarung, kemudian menggunakan
kerudung sebagai penutup aurat yang hanya diselempangkan. Dan itu kesetaraan yang bisa dilihat Kiai Bisi Sansuri memberikan kesetaraan kepada hak putri pada waktu itu. Dan saya akan memilih nomor 4, jelaskan bagaimana kronologi NU bisa menerima Pancasila sebagai satu asas. Dijelaskan sebagai tarmajub dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama pasal 2 ayat 2 yang berisi tentang tujuan Nahdlatul Ulama adalah bimbingan ajaran Islam yang menganut paham al-sunnah wal jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat dan keadilan dan keselamatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat semesta. Dikatakan Sayyidina Ali, menurut perjanjian antara Nabi Muhammad dan Rasulullah dan Bani Quraisy, namun diprotes kaum Quraisy agar menggunakan kata Rasulullah dan harus diganti dengan Nabi Muhammad bin Abdullah. Nabi pun menerima karena melihat perjumaannya. Dari sejarah itu, ulama NU dengan keilmuan dan tujuan yang masih besar akhirnya rela merubah redaksi Piagam Jakarta pertama yang berisi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena dengan merubah redaksi tersebut, lunak tidak akan membuat kaum muslim Indonesia untuk tidak bisa menjalankan syariat Islam. Dibandingkan dengan sekarang terjadi di Timur Tengah dengan mayoritas menerapkan hukum syariat. Dan menurut analisis dramaturgi, wajar jika NU menjadi garda terdepan dalam menjaga Pancasila dan NKRI karena kecintaan terhadap tanah air sudah dicontohkan sejak Nabi Ibrahim dan banyak dalil dalam Al-Quran seperti Al-Baqarah ayat 126 yang artinya ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikanlah negara ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki yang berbuah-buah kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudiannya. Dan itulah yang bisa saya jawab. Mohon maaf jika banyak kesalahan, dan inilah partisipasi saya dalam ujian akhir semester. Waalaikumsalam. Mari saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Jaya.